Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada diskusi kali ini, kami kelompok 1 akan membawakan diskusi mengenai resiliensi. Saya, Rere Des Pramudereza, sebagai moderator pada diskusi kali ini. Next. Nah, pada diskusi ini ada beberapa rekan saya, yaitu yang pertama ada Kak Safira Nurun Nazma, lalu ada Alivia Fadia Anggraini, Gracia Pramudita, Latifatul Hasanah, dan Abdillah Firda Yuliza. Next. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai resiliensi, jadi kita kenalan lebih dulu ya dengan resiliensi. Nah, pada awalnya konsep resiliensi itu diterapkan pada anak-anak, namun disebut juga dengan sebutan yang berbeda, yaitu self-resistance. Lalu, resiliensi sendiri mengalami perluasan, diawali dengan penelitian pada tahun 1991 mengenai anak-anak yang mampu bertahan pada situasi penuh tekanan. Hal ini disebut sebagai descriptive labels, yaitu menggambarkan anak-anak yang mampu berfungsi dengan baik walaupun mereka hidup dalam lingkaran yang buruk dan penuh dengan tekanan. Nah, dari para ahli sendiri, ada beberapa ahli yang menjelaskan mengenai apa sih resilience itu. Yang pertama dari Falahatullah dan Indah. Jadi resiliensi merupakan kemampuan individu untuk menghadapi dan mengatasi situasi yang beresiko dan penuh tekanan melalui pertahanan kompetensi serta adaptasi positif dan fleksibel. Lalu yang kedua dari Ratter, resiliensi dipahami sebagai kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami kesulitan untuk melanjutkan kehidupan dengan harapan akan menjadi lebih baik. Yang ketiga, yaitu merupakan pandangan dari Ray Fitch dan Sate. Mereka mengemukakan bahwa resiliensi adalah kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap kejadian yang berat atau masalah yang terjadi dalam kehidupan. Selanjutnya, ada pandangan dari Grothberg. Ia berpandangan bahwa resiliensi merupakan kapasitas universal dari individu atau kelompok untuk mencegah, meminimalisasi, atau bahkan mengatasi efek yang merusak. Selanjutnya yaitu pandangan dari Greene, bahwa resiliensi merupakan kemampuan untuk mengatasi rasa sakit dan mentransformasikan diri atau kapasitas untuk memelihara kondisi diri agar tetap berfungsi secara kompeten dan menghadapi berbagai stresor dalam hidup. Nah, dari beberapa definisi menurut para ahli tadi, bisa kita simpulkan bahwa resiliensi merupakan kemampuan individu dalam menghadapi dan mengatasi kondisi sulit dalam hidupnya. Setelah kita mengenal apa itu resiliensi, maka kita akan menggali lebih dalam yang mana materinya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke teori tentang resiliensi. Yang pertama yaitu ada aspek-aspek resiliensi. Menurut Previtz dan Set tahun 2002, ada 7 kemampuan atau aspek-aspek yang membentuk resiliensi. Antara lain, pertama, pengendalian emosi. Pengendalian emosi adalah suatu kemampuan untuk tetap tenang meskipun berada di bawah tekanan. Individu yang mempunyai resiliensi yang baik menggunakan kemampuan positif untuk membantu mengontrol emosi, memusatkan perhatian, dan perilaku. Kemudian mengekspresikan emosi dengan tepat adalah bagian dari resiliensi. Individu yang tidak resilient cenderung lebih mengalami kecemasan, kesedihan, dan kemarahan dibandingkan dengan individu yang lain, dan mengalami saat yang berat untuk mendapatkan kembali kontrol diri ketika mengalami kekecewaan. Individu lebih memungkinkan untuk terjebak dalam kemarahan, kesedihan, atau kecemasan, dan kurang efektif dalam menyelesaikan masalah. Kedua, yaitu kemampuan untuk mengontrol impuls.
Kemampuan untuk mengontrol impuls berhubungan dengan pengendalian emosi. Individu yang kuat mengontrol impulsnya cenderung mampu mengendalikan emosinya, dan perasaan yang menantang dapat meningkatkan kemampuan untuk mengontrol impuls dan menjadikan pemikiran lebih akurat, yang mengarahkan kepada pengendalian emosi yang lebih baik dan menghasilkan perilaku yang lebih resilient. Yang ketiga yaitu optimis individu dengan resiliensi yang baik. Optimis individu dengan resiliensi yang baik adalah individu yang optimis, yang percaya bahwa segala sesuatu dapat berubah menjadi lebih baik. Individu mempunyai harapan akan masa depan dan dapat mengontrol arah kehidupannya. Optimis membuat fisik menjadi lebih sehat dan tidak mudah mengalami depresi. Optimis menunjukkan bahwa individu yakin akan kemampuannya dalam mengatasi kesulitan yang tidak dapat dihindari di kemudian hari. Hal ini berhubungan dengan self-efficacy, yaitu keyakinan akan kemampuan untuk memecahkan masalah dan menguasai dunia, yang merupakan kemampuan penting dalam resiliensi. Yang keempat yaitu kemampuan untuk menganalisis penyebab dari masalah. Analisis penyebab menurut Martin Seligman dan kawan-kawan adalah gaya berpikir yang sangat penting untuk menganalisis penyebab, yaitu gaya menjelaskan. Hal itu adalah kebiasaan individu dalam menjelaskan sesuatu yang baik maupun yang buruk yang terjadi pada individu. Individu dengan resiliensi yang baik sebagian besar memiliki kemampuan menyesuaikan diri secara kognitif dan dapat mengenali semua penyebab yang cukup berarti dalam kesulitan yang dihadapi tanpa terjebak di dalam gaya menjelaskan tertentu. Individu tidak secara refleks menyalahkan orang lain untuk menjaga self-esteem-nya atau harga dirinya atau membebaskan dirinya dari rasa bersalah. Yang kelima, kemampuan untuk berempati. Beberapa individu mahir dalam menginterpretasikan apa yang para ahli psikologi katakan sebagai bahasa nonverbal dari orang lain, seperti ekspresi wajah, nada suara, bahasa tubuh, yang menunjukkan apa yang orang lain pikirkan dan rasakan. Walaupun individu tidak mampu menempatkan dirinya dalam posisi orang lain, namun mampu untuk memperkirakan apa yang orang lain rasakan dan memprediksi apa yang mungkin dilakukan oleh orang lain. Dalam hubungan interpersonal, kemampuan untuk membaca tanda-tanda nonverbal menguntungkan, di mana orang membutuhkan untuk merasakan dan dimengerti orang lain. Keenam, yaitu self-efficacy. Self-efficacy adalah keyakinan bahwa individu dapat menyelesaikan masalah, mungkin melalui pengalaman dan keyakinan akan kemampuan untuk berhasil dalam kehidupan. Self-efficacy membuat individu lebih efektif dalam kehidupan. Individu yang tidak yakin dengan self-efficacy-nya bagaikan kehilangan jati dirinya, dan secara tidak sengaja memunculkan keraguan dirinya. Individu dengan self-efficacy yang baik memiliki keyakinan dan menumbuhkan pengetahuan bahwa dirinya memiliki bakat dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengontrol lingkungannya. Ketujuh, yaitu kemampuan untuk meraih apa yang diinginkan. Resiliensi membuat individu mampu meningkatkan aspek-aspek kognitif dalam kehidupan. Resiliensi adalah sumber dari kemampuan untuk meraih, dan beberapa orang takut untuk meraih sesuatu, karena berdasarkan pengalaman sebelumnya, bagaimanapun juga, keadaan menyulitkan akan selalu dihindari. Meraih sesuatu pada individu yang lain dipengaruhi oleh ketakutan dalam memperkirakan batasan yang sesungguhnya dari kemampuannya. Nah, dari beberapa aspek-aspek yang dijelaskan di atas, dapat dipahami dan disimpulkan bahwa aspek-aspek resiliensi yang penting dan perlu diperhatikan ada 7, yaitu pengendalian emosi, kemampuan mengontrol impuls, optimis individu dengan resiliensi yang baik, kemampuan untuk menganalisis penyebab dari masalah, kemampuan untuk berempati, self-efficacy, dan kemampuan untuk meraih apa yang diinginkan. Boleh di next. Berikutnya itu faktor-faktor terbentuknya resiliensi. Menurut Davis tahun 1999, ada 2 faktor pembentuk resiliensi. Yang pertama adalah faktor risiko. Faktor risiko ini dapat berupa hal-hal yang menyebabkan dampak buruk atau menyebabkan individu berisiko mengalami gangguan pada perkembangan ataupun gagasan psikologisnya. Yang kedua yaitu faktor pelindung. Faktor pelindung merupakan faktor yang bersifat menunda dan meminimalkan hasil yang negatif. Faktor pelindung ini mempunyai 3 faktor yang berhubungan dengan resiliensi pada individu, yakni faktor individual, faktor keluarga, serta faktor lingkungan atau masyarakat. Boleh di next. Sedangkan menurut Goldberg, terdapat 3 faktor pembentuk resiliensi. Yang pertama yaitu external support, merupakan faktor yang berasal dari luar individu.
Nah, Goldberg menyebut external support sebagai I have, yaitu sumber resiliensi yang berhubungan dengan besarnya dukungan oleh lingkungan sosial terhadap dirinya. Beberapa hal yang dapat memberikan dukungan bagi pembentukan resiliensi adalah hubungan yang dilandasi oleh kepercayaan penuh, struktur serta peraturan yang ada di rumah, good role models, dorongan untuk mandiri, dan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, serta kesejahteraan. Yang kedua yaitu faktor inner strength atau IM. Faktor ini merupakan faktor yang bersumber dari kekuatan pribadi individu. Kekuatan pribadi tersebut dapat berupa tingkah laku, perasaan, pengharapan, dan kepercayaan yang ada di dalam diri individu. Yang ketiga yaitu problem solving atau ICAN. Faktor ini merupakan faktor yang berkaitan dengan keterampilan sosial dan interpersonal yang dimiliki oleh individu. Keterampilan ini dapat meliputi berkomunikasi, memecahkan masalah, mengendalikan tingkah laku, mengukur temperamen diri sendiri dan orang lain, serta kemampuan untuk memunculkan beberapa ide baru. Bisa di next. Oke, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi. Jadi menurut pendapat Herman dan kawan-kawan di tahun 2011, ada 3 faktor yang mempengaruhi resiliensi. Yang pertama ada faktor kepribadian, kedua ada faktor biologis, yang ketiga ada faktor lingkungan. Jadi untuk faktor kepribadian sendiri itu dapat meliputi karakteristik kepribadian seperti self-efficacy, self-esteem, internal locus of control, optimisme, kapasitas intelektual, konsep diri yang positif, dan lain-lain. Untuk faktor biologis sendiri itu adalah lingkungan awal yang akan mempengaruhi perkembangan dan struktur fungsi otak serta sistem neurobiologis. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu merupakan faktor yang berada di lingkungan sekitar kita seperti dukungan sosial yang termasuk relasi. Jadi hal itu dapat berupa relasi dengan keluarga, teman sebaya, ataupun secure attachment pada ibu, kestabilan keluarga, dan hubungan yang aman dan pasti dengan orang tua. Boleh di next. Yang selanjutnya ada fungsi resiliensi yang menurut Rutter dalam Yulia Solihatun 2012, fungsi resiliensi yang pertama ada membantu menjaga harga diri, mengendalikan diri dalam menghadapi masalah sepanjang perjalanan hidupnya. Yang kedua ada meningkatkan rasa untuk mengembangkan diri. Yang ketiga ada mengurangi risiko konsekuensi negatif setelah mengalami kehidupan yang menekan. Yang terakhir ada mengatasi pengalaman negatif, yang mana hal tersebut itu berfungsi untuk menghindari dari kerugian-kerugian yang terjadi akibat dari hal-hal yang tidak menguntungkan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada karakteristik individu yang resiliensi. Menurut Murphy, karakteristik manusia yang memiliki resiliensi tinggi adalah cenderung easygoing dan mudah bersosialisasi, memiliki keterampilan berpikir yang baik, secara tradisional disebut intelijensi, yang juga meliputi keterampilan sosial dan kemampuan menilai sesuatu, memiliki orang di sekitar yang mendukung, memiliki satu atau lebih bakat atau kelebihan, yakin pada diri sendiri, dan percaya pada kemampuannya dalam mengambil keputusan serta memiliki spiritualitas atau religiusitas. Karakteristik individu yang resiliensi menurut Pauline, yang pertama ada insight, yaitu proses individu dalam merasakan dan memiliki pemahaman akan masa lalunya untuk mempelajari perilaku yang tepat. Yang kedua ada kemandirian, yaitu kemampuan untuk mengambil jarak secara emosional maupun fisik dari sumber masalah. Yang ketiga ada hubungan, yaitu kemampuan individu dalam mengembangkan hubungan yang jujur, saling mendukung, dan berkualitas bagi kehidupan.
Yang keempat ada inisiatif, yaitu memiliki kemampuan resilient, bersikap proaktif, dan bertanggung jawab. Yang kelima ada kreativitas, yaitu kemampuan untuk memikirkan berbagai alternatif pilihan. Yang keenam ada humor, yaitu kemampuan untuk menemukan kebahagiaan dalam situasi apapun. Dan yang terakhir ada moralitas, yaitu keinginan individu untuk dapat hidup secara baik dan produktif. Selanjutnya ada tahapan-tahapan dari resiliensi. Yang pertama ada succumbing atau mengalah. Ini merupakan istilah untuk menggambarkan kondisi yang menurun di mana individu mengalah atau menyerah setelah menghadapi suatu ancaman atau kondisi yang menekan. Level ini merupakan kondisi ketika individu menemukan atau mengalami kemalangan yang terlalu berat bagi mereka. Selanjutnya ada survival atau bertahan. Pada level ini, individu tidak mampu meraih atau mengembalikan fungsi psikologis dan emosi yang positif setelah saat menghadapi tekanan. Efek dari pengalaman yang menekan membuat individu gagal untuk kembali berfungsi secara wajar atau recovery, dan berkurang pada beberapa respek. Individu yang pada kondisi ini dapat mengalami perasaan, perilaku, dan kognitif negatif, berkepanjangan seperti menarik diri, berkurangnya kepuasan kerja, dan depresi. Yang ketiga ada recovery atau pemulihan. Ini merupakan kondisi ketika individu mampu pulih kembali atau bounce back pada fungsi psikologis dan emosi secara wajar, dan dapat beradaptasi terhadap kondisi yang menekan meskipun masih menyisakan efek dari perasaan yang negatif. Individu dapat kembali beraktivitas dalam kehidupan sehari-harinya, menunjukkan diri mereka sebagai individu yang resilient. Dan yang terakhir ada thriving atau berkembang dengan pesat. Pada kondisi ini, individu tidak hanya mampu kembali pada level fungsi sebelumnya setelah mengalami fungsi yang menekan, namun mereka mampu minimal melampaui level ini pada beberapa respek. Hal ini termanifestasikan pada perilaku, emosi, dan kognitif seperti sense of purpose in life, kejelasan visi, lebih menghargai hidup, dan keinginan akan melakukan interaksi atau hubungan yang positif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bisa di next. Selanjutnya adalah manfaat resiliensi. Ada berbagai macam manfaat dari resiliensi yang akan dirasakan oleh karyawan bila perusahaan juga turut membangun budaya ini. Beberapa manfaat resiliensi adalah resiliensi dapat berkontribusi untuk meningkatkan harga diri, tujuan, kontrol atas peristiwa, dan meningkatkan hubungan interpersonal antara karyawan. Resiliensi juga berkaitan dengan kepuasan kerja, kebahagiaan kerja, dan keterlibatan karyawan dengan perusahaan. Perusahaan dapat secara tidak langsung mendorong terciptanya produktivitas kerja. Next, pengaruh resiliensi karyawan terhadap kinerja. Yang pertama, lebih cepat menyelesaikan konflik dengan kreatif. Karyawan dengan resiliensi yang tinggi akan berpikir kreatif dalam penyelesaian konflik, baik konflik internal maupun konflik yang sedang dihadapi perusahaan. Kedua, lebih produktif dan bersemangat. Karena memiliki sifat keingintahuan yang besar dan ingin terus belajar, karyawan tidak akan mengeluh ketika ada beberapa tugas atau pekerjaan yang lebih sulit. Mereka akan menganggap pekerjaan yang sulit sebagai kesempatan untuk belajar hal yang baru atau meningkatkan keahliannya. Lalu tanggung jawab lebih tinggi. Karyawan akan terbiasa memiliki sikap tanggung jawab yang lebih baik karena terbiasa dengan tanggung jawab saat kondisi tertekan. Karyawan tidak akan menyia-nyiakan amanah atau peran yang mereka pegang karena mereka tahu hal tersebut bermanfaat juga bagi mereka. Mudah beradaptasi dengan karyawan baru. Bagi karyawan yang sudah lama masa kerjanya, mereka akan lebih mudah menerima karyawan baru yang
masuk ke tim mereka, termasuk mudah dalam membangun komunikasi yang baik dengan karyawan baru tersebut, lalu meningkatkan kepuasan kinerja karyawan. Pengaruh ini jelas akan sangat bermanfaat bagi perusahaan. Kepuasan kinerja karyawan sangat berpengaruh pada tingkat produktivitas perusahaan, sehingga sangat penting untuk ditingkatkan. Lalu yang terakhir, tercipta lingkungan kerja kompetitif. Karyawan dengan tingkat resiliensi yang tinggi akan sangat berpotensi mendapatkan prestasi dan insentif dari perusahaan. Sekian. Baik, begitu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.